Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 6 orang. Di sini kami akan menjelaskan materi yang berjudul deskripsi data. Saya Raisa Zuhaira Dongoran dari kelas Matematika 3 NIM 0703212064 sebagai pemateri pertama. Saya Nurselia Clara dengan NIM 0703212074 sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Mario Syaputra dari kelas MM3 dengan NIM 0703211005. Di sini saya sebagai pemateri ketiga. Saya Trikinanti, NIM 0703213067 sebagai pemateri keempat. Nama saya Ahmad Paujan Pulungan, pemateri keempat dengan NIM 0703213078. Nama saya Agung Miradi dari kelas MM3 dengan NIM 0703212050. Definisi dari deskripsi data. Deskripsi data ini adalah metode-metode yang berisikan atau berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian data, sehingga data tersebut dapat memberikan informasi yang berguna. Statistika deskriptif ini digunakan untuk mendeskripsikan, meringkas, dan membuat summary data agar lebih mudah dibaca dan digunakan. Langsung saja ke contohnya, yaitu data yang diperoleh dengan mengukur usia 21 mahasiswa yang dipilih secara acak dan terdaftar dalam sebuah mata kuliah mahasiswa baru di universitas dapat disajikan sebagai daftar data berikut. Daftar data berikut ini akan disajikan sebagai X dan F, yaitu frekuensi dan jumlah X-nya. Yang pertama yaitu 17. 17 ada sebanyak 2, 18 sebanyak 8, 19 sebanyak 5, 20 sebanyak 3, 21 sebanyak 1, 22 sebanyak 1, dan 24 sebanyak 1. Selanjutnya yaitu ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan ini digunakan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai sekumpulan data. Di dalam ukuran pemusatan terdapat beberapa macam cara. Yang pertama yaitu rata-rata atau mean. Dilambangkan dengan simbol X atau yang dibaca dengan X bar. Langsung saja ke contohnya, yaitu tentukan sigma dari X, jumlah dari X, sigma dari X kuadrat, jumlah dari X kuadrat, dan sigma dari X dikurang 1 kuadrat untuk kumpulan data berikut, yaitu 2, 7, dan 11. Langsung saja yang pertama yaitu sigma X-nya, jumlah dari X-nya berapa. Dari data tersebut dapat kita ketahui yaitu 2 ditambah 7 ditambah 11 sama dengan 20. Selanjutnya yaitu sigma dari X kuadrat. Jumlah dari X kuadrat yaitu dari tabel tersebut dapat kita selesaikan, yaitu 2 kuadrat ditambah 7 kuadrat ditambah 11 kuadrat menjadi 4 ditambah 49 ditambah 121 menjadi 174. Selanjutnya sigma atau jumlah dari X dikurang 1 kuadrat menjadi 2 dikurang 1 kuadrat ditambah 7 dikurang 1 kuadrat ditambah 11 dikurang 1 kuadrat sama dengan 1 ditambah 36 ditambah 11 dikurang 1 10 dikuadratkan jadi 100. 1 tambah 36 ditambah 100 yaitu 137. Rata-rata sampel. Nilai tengah atau rata-rata sampel merupakan penjumlahan seluruh elemen sampel dibagikan dengan banyaknya elemen sampel. Rata-rata sampel dari satu kumpulan data sampel adalah didefinisikan oleh rumus X min sama dengan sigma X dibagi N. Contohnya yaitu nilai kuis matematika 15 mahasiswa jurusan matematika adalah 7, 8, 6, 4, 10, 5, 9, 7, 3, 8, 6, 5, 8, 9, dan 7. Tentukan nilai rata-ratanya. Penyelesaiannya yaitu di mana X min sama dengan sigma X dibagi N, yaitu di mana sigma X nilai mahasiswa jurusan matematika dibagi banyaknya jumlah mahasiswa. Jadi hasilnya yaitu 6,8. Selanjutnya yaitu rata-rata populasi. Rata-rata populasi merupakan hasil dari penjumlahan seluruh elemen populasi dibagi dengan banyaknya elemen populasi.
Rata-rata populasi dari satu kumpulan data populasi N atau mikro atau disebut dengan populasi yang didefinisikan oleh rumus mikro atau bisa kita sebut dengan populasi sama dengan sigma X dibagi N. Selanjutnya yaitu perbedaan antara rata-rata populasi dengan rata-rata sampel. Rata-rata populasi disebut parameter sedangkan rata-rata sampel disebut sebagai statistik. Parameter untuk nilai tengah populasi diberi lambang mikro atau populasi, sedangkan statistik yang melambangkan nilai tengah sampel diberi lambang X-min. Median. Pengertian dari median adalah suatu nilai yang terletak di tengah kelompok data yang telah diurutkan dari nilai terkecil sampai terbesar atau sebaliknya. Di median itu ada yang namanya median sampel. Median sampel adalah sekumpulan data sampel di mana banyak data ganjil adalah pengukuran tengah saat data disusun dalam urutan numerik. Median sampel dapat disimbolkan, bisa teman-teman lihat ini simbolnya, dari suatu kumpulan data sampel di mana banyak data genap adalah rata-rata dua data di tengah saat data disusun dalam urutan numerik. Berikut ini adalah contoh dengan sampel bilangan genap. Cara penyelesaian atau cara mencari mediannya itu dengan pertama kita urutkan. Nih, data dalam urutan numerik adalah min 1, 0, 2, dan 2. Dua pengukuran tengah. Kita ambil dua angka yang ada di tengah urutan numerik, yaitu 0 dan 2. Cara penyelesaiannya itu 0 tambah 2. Banyak data yang itu harus dibagi 2. 0 tambah 2, 2 dibagi 2 hasilnya 1. Jika dia dalam urutan banyaknya ganjil, kita misalnya ada 5 sampel nih, 1, 2, 3, 4, 5. Kita ambil tengahnya 1, 2, 5, 4, berarti mediannya 3. Berikutnya ada modus. Modus sampel dari suatu kumpulan data adalah nilai yang paling sering terjadi atau sering muncul. Untuk setiap kumpulan data selalu ada satu mean dan tepat satu median. Contoh, tentukan modus kumpulan data berikut. Min 1, 0, 2, dan 0. Kita tinggal mengurutkan saja nilai berapa yang paling sering muncul. Di sini 0 karena dia 2 kali muncul. Jadi nilai 0 paling sering diamati dan karena itu modusnya adalah 0. Jadi modus itu nilai yang sering muncul. Kemudian ada ukuran penyebaran. Yang pertama itu ada jangkauan. Jangkauan didefinisikan sebagai selisih antara data dengan nilai terbesar dan data dengan nilai terkecil. Jangkauan menunjukkan seberapa tersebarnya nilai-nilai dalam suatu deret. Jika jangkauannya merupakan angka yang besar, maka nilai-nilai dalam deret tersebut sangat tersebar. Jika jangkauannya merupakan angka yang kecil, maka nilai-nilai dalam deret tersebut dekat satu sama lain. Jangkauan kumpulan data adalah bilangan R besar yang didefinisikan dengan rumus R sama dengan X max kurang X min, di mana X max itu adalah pengukuran terbesar dalam kumpulan data, sedangkan X min adalah pengukuran terkecil. Terdapat contoh. Nilai ujian akhir mata kuliah statistika mahasiswa adalah sebagai berikut, yaitu ada 70, 72, 69, 67, 54, 60, 49, 75, 59, 63, 70, 72, 69, 67, 54, 60, 49,
75, 59, dan 63. Hitunglah range dari data tersebut. Penyelesaiannya adalah kita lihat dari data tersebut manakah data yang terbesar dan manakah data yang terkecil. Dapat kita lihat X-max-nya yaitu 75, karena 75 merupakan angka yang terbesar dalam data tersebut. Sedangkan X-min-nya adalah 49, yang mana 49 itu adalah nilai yang terkecil dari data tersebut. Jadi range data tersebut adalah R sama dengan X-max kurang X-min, yang mana 75 dikurang 49 adalah 26. Yang kedua ada ragam dan simpangan baku. Ragam dan simpangan baku menggambarkan keragaman data statistik yang sering digunakan dalam pengambilan keputusan. Ragam dan simpangan baku masih berhubungan dengan rata-rata. Ragam dihitung dengan cara mengurangi setiap data dengan rata-ratanya. Hasil pengurangan ini masing-masing dikuadratkan, kemudian dijumlahkan. Hasil penjumlahan ini dibagi dengan banyaknya data. Sementara simpangan baku merupakan akar kuadrat dari ragam. Berarti jika ragam diketahui, maka simpangan baku juga akan diketahui. Begitu juga sebaliknya. Di sini ada ragam sampel, yang mana ragam sampel dari satu kumpulan data sampel adalah bilangan S kuadrat yang didefinisikan dengan rumus S kuadrat sama dengan sigma X kurang X min hasil rata-rata yang dikuadratkan per N kurang 1 oleh aljabar dengan rumus S kuadrat sama dengan sigma X kuadrat kurang 1 per N sigma X kuadrat per N kurang 1. Contohnya, hitunglah ragam sampel dan simpangan baku sampel dari kumpulan data 2 pada tabel. Kumpulan data 2 ada 46, 37, 40, 33, 42, 36, 40, 47, 34, 45. Penyelesaiannya untuk menggunakan rumus yang didefinisikan, maka pertama kita hitung untuk setiap pengamatan X adalah simpangannya X kurang X dari rata-rata sampel. Maka didapatkan hasilnya yaitu 6 kuadrat tambah minus 3 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah minus 7 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah minus 4 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 7 kuadrat tambah minus 6 kuadrat tambah 5 kuadrat sama dengan 224 dibagi banyaknya data dikurang 1. 224 dibagi 9 sama dengan 24,8. Dan S-nya sama dengan akar 24,8 sama dengan 4,99. Maka nilai ragam dan simpangan bakunya adalah akar 20. Nilai ragam dan simpangan bakunya adalah X kuadrat sama dengan 20 per 9 sama dengan 2,2 dan S-nya sama dengan akar 20 per 9 sama dengan 1,49. Baik, untuk materi selanjutnya itu ada kuartil, desil, dan persentil. Kuartil, desil, dan persentil adalah ukuran letak yang berguna untuk membandingkan skor dalam satu kumpulan data untuk satu set data. Anda dapat membagi data menjadi 3 kuartil seperti Q1, Q2, dan Q3. 9 desil, D1, DZ, sampai dengan DG. Dan 99 persentil, yaitu P1, P2, sampai P99. Kuartil bawah atau Q1 memisahkan bagian bawah 25% dari atas 75%. Kuartil tengah, yaitu Q2, adalah median dan kuartil atas Q memisahkan 25% teratas dari bawah 75%. Untuk bekerja dengan persentil, desil, dan kuartil, Anda perlu belajar melakukan 2 tugas yang berbeda. Pertama, harus belajar bagaimana menemukan persentil yang sesuai dengan skor tertentu dan kemudian bagaimana menemukan skor dalam sekumpulan data yang sesuai dengan persentil tertentu. Baiklah, sekian dari video kami. Sekiranya ada salah, mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.